Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi tugas besar UTS yang berjudul melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah K3. Sini terdapat anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Ferdi Mas Maufi dengan NIM akhir 105, lalu saya sendiri Danu Trihartomo dengan NIM akhir 129, dan Farel Ardan Fabiano dengan NIM akhir 109. Oke, yang pertama sini terdapat definisi. Pengukuran faktor bahaya di tempat kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi atau menilai dan juga mengukur besaran paparan terhadap faktor-faktor yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan tenaga kerja. Tujuannya supaya dapat mengetahui tingkat risiko dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi dari bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Ada beberapa dasar hukum dan standar yang menjadi patokan dasar dari pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Dan terakhir ada SNI dan juga ISO 45001 tahun 2018 tentang Sistem Manajemen K3. Baik, di sini selanjutnya ada jenis faktor bahaya di tempat kerja. Ada 5 jenis faktor bahaya di tempat kerja, yaitu ada fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikosial. Mulai dari fisik, itu contoh faktor bahaya kerjanya seperti suhu tinggi, kebisingan, getaran, radiasi, dan juga pencahayaan. Alat yang digunakan atau metode yang digunakan untuk mengukur faktor bahaya di tempat kerja seperti sound level, lux meter, termometer, vibrometer, dan dosimeter radiasi. Selanjutnya untuk jenis faktor itu contoh di tempat kerja seperti gas, uap, debu, asap, pelarut, dan logam berat. Alat yang digunakan untuk mendeteksi faktor bahaya di tempat kerja tersebut menggunakan gas detektor, personal air sampler, dan dust monitor. Untuk jenis faktor bahaya biologi, itu contoh di tempat kerja seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Alat atau metode pengukuran yang digunakan yaitu pengambilan sampel mikrobiologi dan juga pengambilan sampel kultur mikroba. Yang keempat, ada jenis faktor bahaya ergonomi. Contoh di tempat kerjanya itu seperti posisi kerja yang tidak sesuai, beban angkat yang berlebihan, dan juga desain alat yang kurang ergonomis. Untuk mengukur atau mengetahui faktor bahaya ergonomi bisa dilakukan dengan metode penilaian Rula, penilaian Reba, penilaian NIOS, dan penilaian lifting equation. Nah, lalu yang terakhir ada jenis faktor bahaya psikosial. Contoh di tempat kerjanya seperti stres kerja, beban mental kerja, dan konflik kerja. Alat atau metode pengukurannya yaitu kuesioner stres kerja dan juga wawancara serta observasi. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pengukuran faktor biaya bahaya. Yang pertama itu mengetahui tingkat paparan yang dialami pekerja. Terus yang kedua menilai kesesuaian dengan nilai ambang batas atau NAB menurut Permenaker. Yang ketiga menentukan prioritas pengendalian atau Engineering Control Administrative Control atau PPE. Terus ada memonitor efektivitas pengendalian yang dilakukan. Dan yang terakhir ada menyusun laporan K3 dan program kerja K3 di perusahaan. Yang selanjutnya ada tahapan melakukan pengukuran faktor bahaya. Yang pertama ada persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini kita bisa menentukan tujuan dan ruang lingkup pengukuran. Terus ada mengidentifikasi jenis bahaya di area kerja, terus menyiapkan alat ukur terkalibrasi, dan yang terakhir untuk itu bisa menentukan waktu dan titik pengukurannya. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan pengukuran. Nah, pada saat pelaksanaan pengukuran ini kita bisa melakukan pengukuran langsung di lokasi kerja atau mengambil data secara representatif. Nah, misalnya itu seperti jam sibuk, area dekat sumber atau
area dekat sumber bahaya tersebut. Yang selanjutnya itu ada analisis hasil. Nah, di dalam analisis hasil ini kita bisa membandingkan hasil dengan nilai ambang batas atau NAB yang berlaku, yaitu adalah di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Nah, jika melebihi NAB-nya atau nilai ambang batasnya, maka harus dilakukan penindakan pengendalian dari si pekerjanya tersebut atau lingkungan kerjanya. Yang terakhir itu ada pelaporan dan tindak lanjut. Nah, di dalam pelaporan dan tindak lanjut ini kita membuat laporan hasil pengukurannya yang dimana itu ada metode hasil analisis dan juga rekomendasi. Yang terakhir itu kita bisa menyusun rencana perbaikan atau pengendalian dari bahayanya tersebut. Yang terakhir merupakan kesimpulan dari pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Kesimpulannya, pengukuran faktor bahaya di tempat kerja adalah langkah preventif utama dalam sistem K3 untuk menangani dan juga mencegah faktor-faktor bahaya apa saja yang kemungkinan akan terjadi di tempat di tempat kerja. Dengan melakukan pengukuran yang benar, yaitu keuntungan yang dapat kita dapatkan, ada bahaya dapat teridentifikasi sejak awal, jadi kita melakukan langkah pencegahan sebelum bahaya itu terjadi. Dan juga risiko dapat dikendalikan secara efektif. Dan yang terakhir, kesehatan dan keselamatan pekerja dapat terjamin secara berkelanjutan. Eh, Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Dari materi yang baru saja disampaikan, coba teman-teman berikan penjelasan bagaimana hasil dari pengukuran faktor bahaya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi K3 jangka panjang bagi perusahaan. Mungkin itu pertanyaan dari kelompok kami, dan mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.